bagaimana perkembangan yang ada di Timur Tengah, ya, dan nampaknya kali ini memang benar-benar nubuatan Nabi 26 dikabulkan, terwujud, terlaksana, ya. Bagaimana pelepasan para sandera, 20 sandera dilepaskan, tadi beberapa sudah, ada yang sudah nyampe ke rumahnya, ya, ada beberapa yang sudah nyampe ke rumahnya, dan yang luar biasa, Prabowo terlibat di dalamnya. Prabowo dipuji-puji sama Donald Trump, ya. Ada apa Prabowo dengan Israel? Wah, nampaknya ini makin CS aja nih ya Prabowo-nya. Saya dengar besok Prabowo mau ke Israel, ya. Ada apa Prabowo dengan Israel ini, ya? Nah, ini terjadi demo anti ACC ini. Anda sekarang mau apa lagi? Ada dua hal berita malam hari ini. Satu, Indonesia makin CS dengan Israel. Goodbye Hamas. Kasihan deh lu. Ya kan? Indonesia makin pro dengan Israel. Shalom Indonesia, shalom semuanya yang ada di Eropa dan di Israel, di Haifa, alma mater saya, dan di seluruh dunia. Hari ini kita mengamati kembali bagaimana perkembangan yang ada di Timur Tengah, ya, dan nampaknya kali ini memang benar-benar nubuatan Nabi 26 dikabulkan, terwujud, terlaksana, ya. Bagaimana pelepasan para sandera, 20 sandera dilepaskan, tadi beberapa sudah, ada yang sudah nyampe ke rumahnya, ya, ada beberapa yang sudah nyampe ke rumahnya, dan yang luar biasa, Prabowo terlibat di dalamnya. Prabowo dipuji-puji sama Donald Trump, ya. Ada apa Prabowo dengan Israel? Wah, nampaknya ini makin CS aja nih ya Prabowo-nya. Saya dengar besok Prabowo mau ke Israel, ya. Ada apa Prabowo dengan Israel ini, ya? Mudah-mudahan seperti yang kita harapkan. Akhirnya Prabowo mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kalau enggak, udah selesai. Indonesia kelar, ya. Indonesia selesai, ya. Seperti yang sudah saya kasih tahu ke Anda, ya memang saya bukan ahli ekonomi, tapi saya pernah kuliah ekonomi lah, saya ngerti lah ya. Saya pernah ambil master ekonomi, ya. Yang dilakukan Purbaya ini, saya juga pernah kerja di bank, ya. Saya pernah kerja di bank asing yang terkenal, ya, di corporate manajemennya, di corporate, ya, bukan di private banking, tapi di corporate banking. Jadi saya ngerti apa yang terjadi. Purbaya ini hanya bermain-main dengan IHSG, tapi yang lain-lain jebol semua, ya. Nah, nanti saya kasih salah satu klipnya juga nanti di tengah nanti, ya. Gagal, Purbaya ini gagal total, Gatot tidak akan bisa naik, ya, tidak akan bisa berhasil caranya Purbaya ini. Ada satu ekonom, ya, orang Profesor Lahinti ini siapa gitu, saya lupa, Franz, ya, Profesor Franz Lahinti ini atau siapa itu, ya. Nah, itu nanti kita style, ya, di sini. Nah, saya setuju dengan pendapat beliau, dan itu yang kita sudah pernah bicarakan di sini, ya, persis. Ya, tempat dia lebih detail dan lebih ini, ya, lebih detail dan lebih dalam, ya. Kalau kita kan hanya kulitnya saja. Memang sama, garis besarnya sama. Dia itu hanya propaganda saja, tapi isinya kosong, nol. Ya, dia hanya tipuan-tipuan saja. Nah, jadi Prabowo sudah mau tidak mau dia harus minta tolong Israel. Kalau enggak, Indonesia selesai. Udah nggak ada harapannya bisa nolong Indonesia, itu hanya Israel. Atau ya kamu ganti Tuhan. Jangan Tuhannya Islam lagi. Tuhannya Islam udah terbukti bikin kamu sengsara, ya. Dan bahkan hari ini sudah banyak pertentangan di antara orang Islam sendiri pun sudah banyak yang muak, ya, dengan orang Islam sendiri. Nah, dua tadi kita lihat, ya, ada satu tokoh pengamat teroris, ya. Dia menyatakan bahwa ada tiga tempat, yaitu Qatar, Turki, dan London, yaitu ibu kotanya Islam di seluruh dunia.
ibu kota Islam di seluruh dunia. Qatar, ya, Qatar di Doha, Turki, dan London. Kaget, kenapa London? Ternyata jumlah jihadis yang ada di London itu jumlahnya lebih banyak daripada jumlah tentara di Inggris. Wih, ngeri. Itu udah kudeta ya, udah siap kudeta mereka. Jadi kapanpun mereka bisa ngambil alih, cuma tinggal tunggu perintah. Apalagi rahasianya si Charles sudah di tangannya mereka ya, diperes Charlesnya habis-habisan. Nah sekarang yang bisa memungkinkan adalah rakyat bergerak seperti yang sudah saya nubuatkan. Kalau pemerintah nggak berani, akan terjadi konflik horizontal loh di Eropa ini melawan imigran Islam. Ya, dan judulnya kan anti-Islam kan ini kan akhirnya kan. Semua judulnya kan Islam tadi. Dan di Belanda itu tiap hari sudah ya demo anti-imigran ini ya, tiap ACC itu sudah banyak yang ditutup ya. Tiap hari kalau di Belanda ini terjadi demo anti-ACC ini. Anda sekarang mau apa lagi? Ada dua hal berita malam hari ini. Satu, Indonesia makin CS dengan Israel. Goodbye Hamas. Kasihan deh lu. Ya kan? Indonesia makin pro dengan Israel. Ya, zamannya Prabowo ini ya. Nah, apakah akan segera membuka hubungan diplomatik? Karena kemarin atlet senamnya Israel kan dibatalkan visanya oleh si Yusril kan. Yusril kan kadrun itu Yusril. Ya kita lihat saja. Karena ketika nanti Israel menang tuntutan, kalian tambah bangkrut, tambah dibatalin itu nanti lomba senamnya di Indonesia. Dipindah nanti kemana, ke Singapura. Kasihan kalian, kayak kemarin U20 kan dipindah kan. Ngelamir kalian, malah Indonesia nggak boleh ikut sekalian. Sudah batal dapat eventnya, atletnya nggak boleh ikut, malah kalian malah boikot orangnya malah kalian yang kena sendiri. Jangan-jangan yang masalah senam ini juga sama nih, atlet senamnya juga nih. Dia kan digugat. Ya, hari ini kita lihat bagaimana Prabowo, bukan Indonesia, Prabowo makin dekat dengan Israel. Dan goodbye Hamas, ya. Goodbye Hamas, dan makin dekat dengan Israel. Dan kelihatannya Prabowo mendapat kontrak, ya, mendapat kontrak militer. Gara-gara dekat-dekat sama Israel, Prabowo dapat kontrak militer kelihatannya ya, dapat Soldier of Fortune, nah, dapat bayaran ya untuk mengirim pasukan. Bisa jadi ya, ngirim misalnya 2000 pasukan, kan lumayan. Ya kan, 30 juta dikali 2000. Nah, kan, ini kan satu bulan mereka dapat 60 juta, ya kan? 60 juta. 30 juta dikali 2 dapat 60 miliar. Ya, dapat 60 miliar. Lumayan kan? Buat TNI kan tiap bulan dapat uang 60 miliar. Lumayan. Uang. Tapi yang paling penting, jangan-jangan Israel bisa investasi pabrik senjata loh, untuk Pindad loh. Bisa-bisa Israel investasi di Pindad loh. Bukannya nggak mungkin loh Israel investasi di Pindad, karena Indonesia punya lahan yang luas untuk uji coba. Israel kan nggak punya lahan yang luas untuk uji coba. Indonesia punya, jangan-jangan nanti akan malah investasi di Pindad itu nanti Israel. Ya, Haifa itu Technion, namanya Technion ya. Jangan-jangan nanti akan investasi di sana, yang pengembangnya kan dari kampus Technion, Universitas Tekniknya kan. Itu kan mahasiswa Technion itu yang bikin Iron Dome itu ya. Itu mahasiswa Technion ya. Ada di Haifa ya. Saya di halte 7, dia ada di halte 6, Technion itu, dia deket banget. Kalau kita jalan ya paling cuma 1 kilometer aja jalan kaki ya. Dan yang paling seru lagi, ya yang tidak kalah serunya, ternyata Islamic Brotherhood sudah ada di Inggris, siap kudeta, mengkudeta Inggris ya. Makanya ini terjadi demo gede-gedean. Lihat, kalau ini sampai demonya berhenti, maka ambil alih langsung Islam, langsung ditangkepin yang imigran kulit putihnya, udah diambil alih kayak Bizantin dulu. Apakah bisa diambil alih? Nggak akan. Bisa pertumpahan darah. Dan ini akan terjadi pertumpahan darah benar-benar kayak seperti orang Madura yang di Singkawang itu disembelihin. Wah itu, kamu jangan pikir orang bule ini takut. Kalau orang bule ini sudah angkat senjata, kamu kelar orang-orang Islam ini.
ya. Dan bisa terjadi luar biasa sekali, kemarahan yang luar biasa sekali. Oke, kita serahkan kepada eh, audiens ya, pada netizen, teman-teman yang mau ikut bicara, teman-teman yang mau ikut berkontribusi malam ini, ya semuanya akan didengar. Lihat, saya juga nggak ngerti ya kenapa si Prabowo akhirnya buka apa deket-deket sama Israel ya, dan dipuji-puji sama Donald Trump si Prabowo ini kan kemarin kan. Silakan Bu Lucy.